Amin. Oke, untuk mempersingkat waktu piye naik itu suruh apa tadi aku setelah terakhir bang kepengen ngerti setelah terakhir gak ada yang screenshot tadi yang apa sih profil pelajar Pancasila yang mau loh apa sih Pak ya singgung itu apa tugas diskusi virtual tugas ya yeah. Tapi cara negara mana? Udah kok menang-menangan gitu. Oke, Pak, Niki kan merumuskan satu visi bersama. Nah, iya. Tadi kan Pak Yahya juga bertanya, oke, kan setiap lembaganya kan mesti mempunyai visi yang berbeda-beda, akan sesuai dengan lembaganya masing-masing di tahapannya. Seperti saya TK, ada yang SD, ada pun yang SMP maupun SMA. Lah ini itu cuma sebatas rencana cocok untuk semua anak, terus diimplementasikan atau modern. Cuma sebatas rencana saja ya kan? Ini tahapan rencana Bu. Tahapan rencana. Ya, Oke. Barangkali kok bisa diambil sedikit-sedikit dari setiap lembaga gitu loh Pak, maksud saya itu. Jadi misalnya kok ada yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan bisa diambil dimasukkan ke semua lembaga kan, kayak seperti saya tadi sama Pak Yahya kan hampir sama, kayak apa itu berkarakter Islami itu loh Bapak. Religius. Itu kan juga masuk religius lah. Itu kan hampir semuanya kan umum. Itu barangkali dimasukkan. Terus kemungkinan ada penambahannya, mungkin kok ada masukan dari Pak Fajar atau Bu Ninis atau Pak Miftah itu bagaimana? Jadi ini ya, saya usul untuk mengawali mewujudkan satu visi yang kita sepakati. Bagaimana kalau kita munculkan visi kita masing-masing yang sudah kita tulis kemarin, yang sudah kita tulis saja. Kita coba misalkan saya apa, terus Bu Rofa coba nulis semuanya. Nanti Pak Yahya apa, ini apa, siapa, kemudian nanti didiskusikan, kita sepakati bersama. Gitu, monggo. Monggo. Kalau visi saya bersama dengan Bu Rofa, cerdas sehat berkarakter. Oke. Ya, foto kan, satu sama. Tulis. Oh ya. Ayo Bu, tulis Bu. Pak. Sehat. Berkarakter. Sama tepuk barang nggak usah Bu Rofa. Terus tak ulangi tak mau sampean. Mau tak ulangi kok. Tulis di chat nah. Oh, mau kan senam bersama, kolaborasi. Iya, berarti untuk yang Bu Ninis siap-siap, untuk yang SMP, SMA itu selalu berceria gitu ya. Yo ora mesti ngono. Iki lho, mari ngombe obat nang kita gak iso melek iki lho, Pak. Meluas kok. Loro kondisinya balik. Kalau visinya utamanya Pak Fajar bagaimana di sekolahnya? Bagaimana itu? Untuk visinya Pak Fajar itu, untuk visinya di sekolahnya Pak bagaimana? Religius sampai prestasi. Sama waktu. Sama. Mas, lanjut. Sampai nggak tahu aku tak Bu? Iya, monggo langsung kan ditulis, bisa di kolom chat atau bagaimana. Terusnya nanti kita musyawarah bersama. Ya Allah laptopku kalau ngene lho Pak geser-geser iki lho gak iso. Mpuh parane piye wae. Nyeluke. Geser ke piye sih Bu? Kok geser-geser laptop e? Mose ta? Wonge ta. Nggih. Wonge ta. Nah kadang ku mlayu-mlayu dhewe Pak, mbuh parane ku.
Laptopnya buruk kan sikil berarti Pak. Semua itu. Prediksi dalam kelompok tentang satu rencana yang berubah sesuai alur baca. Oke. Membentuk karakter yang tangguh dalam keyakinan, berpikiran luhur, dan unggul dalam kreativitas karya. Kita akan lebih yang PPS Lowai Pak Fajar ya. Apa, Pak? Solowai itu Pak Yahya. Loh, iya ta. Iya ya. Oh, iya. Ah, Mas. Pak ya. PPS mlebu rene ya iki Pak penyusup iki Pak. Keliru. Akunnya kadang kok kan background-nya buri, Pak. Kita akan lulusan yang memiliki budi pekerti, luhur menuju Kita prestasi. berapa menit? Ini berapa menit Bapak tadi katanya? 60 ya? 115. 1 jam lah. Terus berarti kita siap 60 menit tadi Bu. Coba ditulis visinya masing-masing yang sudah ditulis kemarin di chat apa, biar kita bisa semua membaca. Aku sebentar ya Pak ya. Pak Yahya sudah PPS Lowai. Pak Yahya kok visi message harus yang pertama mau Pak. Mau kok ono Iya, seje harus sing mau. Iya, sama mau berhati Mekah, berpengetahuan Amerika. Nah, ayo, bujui sama ngarang ayo. Nang gitu aku lo titen, ayo. Tanya ke nanti ya. Ini visinya sekolahan saya, Bu. Yang tadi itu pemikiran. Ya. Enggak apa-apa yang pemikiran aja, Pak. Oh, gitu ya. Oke. Ya. Oke, yang sudah masuk Bu Anisatul Fuaida, yakni membentuk karakter yang tangguh dalam keyakinan, berkepribadian luhur, dan unggul dalam kreativitas karya. Untuk yang Pak Yahya dari PPS Solowayu, yakni menciptakan lulusan yang memiliki budi pekerti luhur, menuju prestasi berlandaskan iman dan takwa dengan berakar budaya bangsa dan peduli lingkungan. Dari Bapak Miftahul Khairi, yakni sekolah ramah anak yang menghasilkan lulusan religius, santun, berprestasi, dan peduli lingkungan. Untuk yang terakhir dari saya, yakni visinya mewujudkan generasi yang berkarakter islami, sehat, cerdas, ceria, kreatif, mandiri, serta berbudaya. Pak Muhammad Yahya ini ada berapa ini? Yang mana? Sing asli iki, Bu. Iku mau palsu. Iku mau PPS. Iya. Ya, mewujudkan murid yang religius dan mampu berinovasi sesuai dengan profil belajar Pancasila. Oke, baik. Dari Pak Fajar, sudah cukup menambahi atau bagaimana? Cukup. Oke. Barangkali kita sepakati ya. Yang poin pertama itu kita ambil yang mana Bapak Ibu? Kayaknya tidak terlepas dari religius atau beriman dan bertakwa itu, jadi positif itu ya Bapak ya. Iya. Sebentar Pak, ambil pensil dulu.
Halo Bapak, Ibu, pripun untuk yang beriman dan berakta bertakwa, religius masuk ya? Ya, religius masuk. Pak Khoir sama teman-teman yang lain. Kalau niki sambil itu ya, sambil merumuskan, saya mau bertanya, untuk apa itu metode baca itu sebenarnya itu kayak apa sih model itu? Iya Pak, aku Memaparkan lah kira-kira. Pak Fajar, Pak Miftah, Bu Anis. Dalam baca kita. Iya. Kalau baca menurut saya itu kayak semacam kalau dulu belajar IPA itu metode ilmiah itu, Pak. Oh, berarti Iya, betul. kayak mengumpulkan, Iya, mari ngono terus merumuskan terus ini gitu, Pak. Iya, ambil langkah-langkahnya kalau menurutku ya, menurutku langkah-langkahnya mengikuti langkah seperti metode ilmiah. Kan dari baca kan gali pertanyaan dulu ya, bingung sih. iya, buat Melalui. pertanyaan. Oh iya betul. Buat Buat pertanyaan. pertanyaan. Terus ambil pelajaran dari pertanyaannya tadi. Terus untuk yang G itu digali mimpinya. Ngoten lho. Terus J itu dijabarno ngono lho Pak, dijabarno. Rencanane opo wae dhewe, Terus mari ngono GA iku alur eksekusi dhewe iku apa terusan, Mari pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan yang timbul iku mau kita dapat mengambil pelajaran apa. Setelah itu langkahnya itu bagaimana kita itu seperti itu. Ini aku memahami seperti itu. Soalnya aku dewe gak tahu krungu Pak bagja kuyuan. Baru ini. Okay. Terus Pak untuk satu yang kita sepakati, kita kembali lagi untuk satu visi bersama yaitu mewujudkan murid yang religius, beriman dan bertakwa itu masuk nggak? Sudah cukup religius itu saja? Saya kira religius cukup. Cukup. Udah lanjut. Setelah itu nopo Bapak? Kayaknya berbudaya ini saya lihat dari tadi kok masuk ya di setiap visi lembaga itu. Profil pelajar Pancasila. Kalau lihat dari visinya dari lembaganya Pak Yahya ini kan sudah nyata yakni dengan profil pelajar Pancasila. Sedangkan untuk dari visi-visi yang lain memang di dalamnya itu terkandung profil pelajar Pancasila, tetapi kan disamarkan dalam kata-kata yakni kayak mandiri, peduli lingkungan, berbudaya gitu. Berarti yang kita ambil yang mana Pak Fajar? Saya terlalu bagus sih Bang. Monggo dilanjut. Aku terlalu fokus mau. Bu Anis, kayaknya Bu Anis ini visi dan misinya sudah diistiqomai sama Abaya loh, jadi nggak main-main ini. Nopo Bu, niku visi sekolah tapi yang saya ganti. Tapi visi saya itu kayaknya ini dewasa banget. Kayaknya kalau dewasa. Itu visi itu simpel, nggak terlalu rumit, mudah dihafalkan itu anak itu sing benar kelasnya. Sampai saiki visi misi SMP Negeri 1 Melebat
pas saya SMP niku mandi si Bu Dendi. Sampai saya aku teringat-ingat. Apa, Jadi Pak? mandi si Bu Dendi itu mandiri, pokoknya apa nah pokoknya terus. Itu berarti kayak lagi. Iya. Kata-katanya ku kudu sing simple wae. Oh, itu disingkat gitu lah, Bapak. Karena itu Cik, proses belajar awake dhewe sing penting simple apa? Sing paling simple mana lho? Gak terlalu rumit. Monggo, Ya. sehat cerdas ceria nggih monggo. Titi toto tuti. Setuju sama Pak Fajar tadi sih. Kemarin kan sekilas saya Nggih. baca di modul itu kan visi itu kan kalimatnya kan kalimat penggerak. Betul. Iya. Betul. Iya. Ya, Tapi bisa spesifik apa enggak, Bu? yang bisa menggambarkan Iya, idealis iya, sebuah lembaga. betul sekali. Tapi maksudnya spesifik apa gitu? Pak Fajar juga langsung spesifiknya apa gitu? Iki asine kanca-kanca terus paham iki piye awake. Monggo cari referensi dulu, to. Ayo dipelajari sing temenan. Cik ngawang-ngawang jan. Mangkane ket wau kula iki Cik orat-orat gelek-gelek referensi kula niki jan. Apa sih karepe bagja iki? Apa sih karepe fiksi prakarsa perubahan iki? Bagja itu kayaknya hanya sebuah nih Pak, istilah alur langkah untuk mencapai suatu tujuan. Jadi kayak identifikasi awalnya itu mulainya dari mana? Dari pertanyaan. Pertanyaan itu berarti kita menanyai beberapa kondisi di lingkungan kita yang sudah ada apa, yang belum ada itu apa. Kemudian terus digali lebih lanjut dari kurangnya, kemudian harapannya kepengen apa. Nah, baru dari situ nanti bisa dicetuskan beberapa cara agar bisa sampai ke tujuan visi tersebut. Jadi saya baca sok saya nangkepnya. Terus itu Bu, sama untuk yang Bagja sendiri, kita kan buat PTT itu. PTT ini berarti yang dibuat Pak Fajar ini kan? Nanti yang untuk kita apa itu sharekan atau buat lagi? Ya. Ya ini aja. Ini aja ya. Tapi kan presentasinya masih besok, masih apa itu Senin ya. Saya malah masih keinget visinya Pak Miftahul Huda tadi. Aku gak perlu ngobrol. Apa Bu? Sing Pak Miftah mau ngarah ke lingkungan ya. Iya. Betul, saya Iya. Lingkungan. loh, yang belajar sepanjang hayat itu loh. Belajar. Oke. Kalau ilmu ini Anak mandi. Bes. Ya, kita ambil garis merahnya guys sekarang. Saiki visi kelompok kita itu apa? Biar kita bisa mengerjakan dengan cepat. Kira-kira apa ya? Kira-kira apa yang kita gali? Rata-rata kok mewujudkan langkah apa itu ada pertama Pak? Mewujudkan Moritia religius. Mewujudkan apa Pak? Mewujudkan generasi religius. Pakai generasi mawon kalau saya ya. Religius, nasionalis, beriman dan bertakwa. Apa Pak? Mewujud generasi yang religius dan apa? Religius dan berprestasi
Ya, siap. Religius, berprestasi dan memiliki karakter. Ini ada yang Mohon maaf Bapak, untuk yang berprestasi itu kayaknya di otak saya kurang masuk Bapak. Soalnya kan kita kan profil pelajar Pancasila yang bukannya tidak setuju, bukan. Cuma kan kita kan lebih mengedepankan untuk yang profil pelajar Pancasilanya gitu. Siap. Dan untuk di tahapan kayak TK itu kan prestasi kan kayaknya kan tidak masuk ya Bapak ya. Kita tidak mengedepankan untuk yang berprestasi gitu. Dan kita juga tahu sudah mempelajari di modul 1.1 dan 1.2 juga bahwasanya kan setiap anak kan unik, gak hanya prestasinya saja yang ditonjolkan tapi talentanya juga gitu. Jadi untuk berprestasi itu mohon maaf kurang masuk saya. Religius. Sama nih saya usul mewujudkan kalau profil pelajar Pancasila itu banyak sih kok ini. Ada 1, 2, 3. Kita cari sekiranya satu kalimat di mana di situ nanti itu mandirinya kena, inovatifnya kena, kreativitasnya kena. Jadi kalau dijajar kreatif, inovatif, mandiri, nanti malah susah diingat karena yang namanya visi kan udah diingat Ya berarti langsung saja profil pelajar Pancasila. Iya, kayak Pak Yahya tadi mewujudkan murid yang religius dan mampu berinovasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kalau menurut saya kurang menarik Ibu, menarik. Terus pasangan, generasi yang religius, berbudaya dan berbudaya. Ada yang sekolah Adiwiyata enggak? Yang sudah atau yang mau akan? Saya Pak, saya sudah Adiwiyata Pak. Sekolah tambah pun sekolah tinggal Adiwiyata. Biasanya kalau sekolah Adiwiyata atau yang mau akan itu kan diharuskan visinya itu harus muncul lingkungan lah seperti itu. Nanti lingkungannya bisa masuk berbudaya Pak, kalau menurut saya. Ketika kalau kita sudah punya budaya yang bagus, tak mungkin wong sing budaya bagus itu lingkungannya nanti akan ikut sendiri. Nanti tinggal di misinya saja yang kita jelaskan. Kita jelaskan. Ayo Bu, terus apa nih? Mewujudkan generasi religius berbudaya, memiliki karakter Pancasila. Ya wis iku ae apik. Memiliki karakter profil pelajar Pancasila memiliki apa? Kita sudah pakai satu kata kerja loh Pak, jangan pakai kata kerja. Kurang bagus. Ambil Mbak. Yang religius, berbudaya dan mewujudkan generasi religius berbudaya. Ini yang belum masuk ininya ya, kreatifnya, inovatifnya barangkali di situ. Kalau ketakwaannya nanti sudah masuk religiusnya, kemudian berkebinekaan global itu saya rasa bisa masuk ke budayanya. Berarti yang belum include itu mandiri, inovatif, kreatif. Ya itu nanti silakan. Gotong royong. Ini wis profil pelajar Pancasila kan harus kena kabeh. Nggih, cuman kayaknya kurang keluar. Kurang marketing ya. Saya tak lihat deh chat ini dulu. Ya. Barangkali ini ditambah ini aja yang berbudi pekerti luhur itu loh Pak. Kayak kata-kataku mau Bu berarti. Tapi wong sing religius yo pasti lakone apik cah.
Ya religius wis kena kabeh kan. Heeh. Mewujudkan generasi yang religius, berbudaya, dan memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Itu kata-kata kayak gini menurut jenengan. Kalau saya sih kurang setuju karena itu nama bermakna nggak bermakna ganda sih, pemborosan kalimat. Wong religius sama berbudaya itu sudah masuk nilai profil pelajar Pancasila. Gimana kalau gini, Pak? Tidak usah mewujudkan, tapi langsung gini. Religius, mandiri, berinovasi, dan berbudaya. Oh, gini aja, mewujud. Oh, tapi yang namanya visi itu selalu ada kata kerjanya, Bu Rova. Oh, Iya, salah satu kata kerja dimulai dengan kata kerja. Atau gini aja, mewujudkan generasi yang religius, berinovasi, dan berbudaya. Ya berarti inovatif ngono, Bu. Piye Pak Miftah? Mandirinya dihapus ya tadi ya. Enggak pakai masuk inovatif mandiri. Dan berbudaya itu lebih apik, mewujudkan generasi yang religius. Religiusnya itu nanti bisa include ke beriman bertakwa, kemudian berbudi pekerti luhur itu di situ. Inovatif nanti mewakili kreatif, inovatif, kemudian mandiri. Lagu budayanya ini nanti yang bisa ke berkebinekaan global. Weh. Mbak Yaya ini ada momen nostalgia nih ternyata sama anaknya. Ini sehat-sehat terus Pak ya bersama keluarga. Pak saya sama cewek nata iki. Enggak dari sekolahan. Iya toh? Iya. Nggih. Sampun Ibu Bapak gimana dari Bu Ninis tadi, yakni mewujudkan murid yang religius, berinovatif serta berbudaya. Ngoten nggih Bu Nisi? Ada kalau 3. Saya monggo kalau yang lain. Ada 3 yang perlu kita 3 kata yang perlu kita dalami, yakni religius, berinovatif serta berbudaya. Pripun Pak Fajarnya? Siap, setuju. Cukup kata-kata ini. Kalau menurut saya kalau ini justru profil pelajar Pancasilanya kurang Kurangnya di kena mana semua. Bapak? Kurang kena. Yang berkebinekaan global itu Bapak, itu kan berbudaya. Yang gotong royong Bapak. Gotong royongnya. Gotong royongnya kurang. Mandiri, kreatif. Peduli dah Bapak, peduli. Kok kayaknya tadi saya ada yang membaca peduli. Oh, peduli lingkungan. Itu kan gotong royongnya masuk. Mungkin generasi yang harus inovatif dan berbudaya. Nanti saat PI juga kita membuat seperti ini lagi, tapi di sekolah. Iya.
izin ngemil. Ini Bapak, saya kok baca referensi di internet tuh visinya yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui Merdeka Belajar dan Peduli Lingkungan. Oke. Itu kan profil pelajar Pancasila kan semuanya masuk ya, kayak religius, inovatif, berbudaya, gotong royong semuanya masuk. Terus melalui Merdeka Belajar dan Peduli Lingkungan. Iya, sip. Ya sih gue. Ingat apa? Enggak nih. Berarti lagi uang Pak, gak ada dewe lah. Uang lho Pak Egi, bisa main-main lho Pak. Uang Pak. Kayaknya semuanya kena profil pelajar Pancasila kan semuanya kena. Iya. Mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui Merdeka Belajar dan Peduli Lingkungan. Jadi semuanya kena ya Bapak ya. Merdeka belajarnya kena, profil pelajarnya kena, terus peduli lingkungan. Dan ini bisa diaplikasikan kepada mulai dari anak TK, SD, SMP, SMA ini masuk kayaknya sih Bapak kalau melihat visinya itu. Oke. Nanti PI itu kita pakai yang ini apa sendiri lagi? Kayaknya itu miliknya kita sendiri-sendiri ya Bu. Kayaknya sih. Iya Pak ya. Iya. Ya wis Bu, ini aja milik Bu Rofa loh, kalau apa-apa kita angkat terus dilanjut. Sama tulis tangan chat Bu. Ya. Yang kenapa Pak? Ya. Yang tadi sama ketik di chat. Sama ketik ya, teman ketik nanti tak copy paste nih. Oke. Ini miliknya SMAN 5 Pinarang. Tapi engko awal dhewe tetep ATM wae, kira-kira sing sesuai dengan keadaan kita ngono lho. Monggo. Kata-kata harus api, tapi ya tetap dimodifikasi lah. Awal dhewe kan penggerak wetenge. Ditambah tadi, kurangi Pak Fajar. Monggo. Apa Pak? Dan ditulis sama Bu Rofa dahulu. Ditulis dulu ya. Kita copy paste nih. Ini sih kok kakek tak wajah ini apa? Ngomong anak. Mau las. Pak, kurang sehat. Saya sambil rebahan gitu. Ya kan pramuka ya. Latsar. Latihan dasar. Pas. Bisa berubah? Sudah. Sudah. Iki tak akoni sing visi perlu belajar lagi ya. Tidak seberapa paham aja. Aku sih nggak seberapa paham bagja-bagja itu loh Pak. Temenan ini iya, vocab baru, ilmu baru. Kalau aku sih Bapak ya, mau maaf untuk visi dan misi saya itu nggak merubah, tapi ya ada sedikit penambahan gitu aja, melengkapi. Sampai lihat dulu. Tak terang masuk. Musik rasa religius. Mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui Merdeka Belajar dan Peduli Lingkungan. Mewujudkan generasi. Kata-kata ini mewujudkan generasi yang memiliki profil sponsor melalui Merdeka Belajar. Mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui Merdeka Belajar. Mewujudkan atau dibalik saja Bapak gini.
mewujudkan profil pelajar Pancasila yang peduli lingkungan melalui Merdeka Belajar. Dibalik ae. Iya, dibalik ngono. Tapi Ya, tak tulis juga aja. letterlik gitu. Coba ya sampean. Mewujudkan profil pelajar Pancasila yang peduli lingkungan melalui Merdeka Belajar. Bentar. Kok mewujudkan profil pelajar Pancasila? Mewujudkan lulusan generasi yang memiliki profil pelajar Pancasila dan peduli lingkungan melalui Merdeka Belajar. Mewujudkan Pak lulusan, gak generasi ya? Generasi, Pak. Boleh generasi, boleh ditulis di artinya mau dikoreksi bareng. Mewujudkan lulusan, Pak Miftah mau? Mewujudkan lulusan yang memiliki profil pelajar Pancasila dan peduli lingkungan siapa ojo dikon ngono Reza. Wis kate melalui Merdeka Belajar. Wis tapi ojo akeh wis kok wae. Lulusan yang memiliki generasi yang memiliki profil pelajar Pancasila melalui Merdeka Belajar. Yes, Pak. Monggo, Pak. Lulusan generasi jadi nyanyi. Atau diganti generasi tadi. Generasi ya, coba ya. Lulusan itu terlalu itu ya. Iya. Monggo dilihat lagi. Monggo dikoreksi malih. Pak D, mau ngomong miso. Jazo. Tuwo kok senarane nang sekolah namanya. Miso itu piye, Jong? Memik gitu, Pak. Oh iya. Keliru. Memi. Loh, Pak Yahya ini di rumah. Di rumah, Bu, saya, Bu. Oh, yang jaga simpen, Pak. Menjaga. Yang menjaga istri. Istri kan tugasnya menjaga, Bu. Nek Bu Anis menjaga. Jaga fotokopian, jaga mertua, dapat paket lengkap Pak Yahya. Lengkap. Gilan. Menjaga hatinya Pak Yahya juga. Tapi benjing sakit hati Pak Yahya nggih. Sekarang wis ketemu ya, sekarang amin. Semoga sehat selalu. Mengarah ke prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan coba dicari di model prakarsa perubahan itu. Mewujudkan memiliki perbuatan dan peduli lingkungan melalui Merdeka Belajar. Nggih, Bang saya dapat. Pacar, ombokno titik iku tanda petike kancret sakno, Pak. Lagi dikon. Oh. Oke, yes. Oh, gambarnya tak kayak gambar. Sekarang kita ke apa jenenge? Prakarsa perubahan. Saya Aldo. Hai, saya Pak Fajar.
prakarsa perubahan memperjelas gambaran 10 menit lagi ya. pekat itu membantu mengalami seperti itu Nggih. Slide 2 itu di siapa Pak Fajar? Yang pertama kan visi kita. Terus yang kedua visi lah. Ini ruang kolaborasi kita cover. Berikutnya mau visi kelompok. Prakarsa perubahan. Jadi apa yang mendasari visi itu tercipta? Apa yang mendasari? Contoh ya, perubahan zaman. Contoh perubahan peserta didik dan lain-lain. Jadi prakarsa perubahan itu apa yang membuat visi itu bisa berubah kira-kira? Kan kemarin di Bagja kan ada pertanyaan besar saya. Apa sih dari pertanyaan? Jadi seperti itu loh. Buat pertanyaan. Buat pertanyaan. Kenapa visi ini kok berubah kira-kira? Itu prakarsa perubahan itu landasannya. Contoh ya, masih banyak murid yang suka buang sampah pada tempatnya. Umpama dia terkait dengan lingkungan ya, tantangan ini menciptakan lingkungan yang bersih dan asli berdasarkan bentuk karakter gotong royong keadaan. Tantangan menciptakan bisa bocah-bocah gotong royong. Tapi rata-rata membingungkan. Berarti itu Pak ya. Untuk yang slide 2 ini tentang apa itu prakarsa perubahan itu kita melalui tahapan Bagja. Mau tentang apa Pak? Kira-kira. Iya. Berarti satu untuk slide ini ya, ini buat pertanyaan utama. Mau tentang Pak? Bisa. Iya. Kira-kira apa yang mendasari kita membuat visi tersebut? Ini loh Pak, ada elemen-elemen yang penting dari prakarsa perubahan. Inisiatif pemimpin. Ini tidak lepas nanti dari ini kayaknya. Untuk yang kalau visi misi itu dibuat. Dan kita harus menggali ini. Biar nanti itu mudah untuk merumuskannya. Teman gue referensi apa ya? Apa itu berapa elemen penting dari prakarsa sebuah perubahan, yakni inspirasi perubahan, inspiratif perubahan. Pertama ada yang perubahan yang berubah antar ide. Iya benar. Melandasi landasan kenapa visi itu dibuat. Pemimpin selanjutnya dapat pemimpin yang memperkatakan perubahan. Fantasi pemimpinnya dimulai. Boleh masuk sebentar, Pak Fajar? Monggo. Iya, baik. Sudah bagus yang disampaikan oleh Pak Fajar dan teman-teman ya. Bisa dengar suara saya? Iya, Pak Salman. Aku meluruskan ya biar tidak yang pertama visi ya sudah dibuat tadi ya. Saya tidak membahas visinya. Setelah visi itu membahas prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan itu yang mana kita cuplik satu dimensi mana yang mau kita laksanakan prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan itu bentuk konkretnya. Semisal di SD Lowayu punya mapping yang tidak
tidak terpakai lah. Itu bisa dibuat prakarsa perubahan, tapi akan lebih baik dasarnya dari visi tadi. Kalau tadi ada lingkungan, berarti lingkungannya bisa diangkat gitu. Nanti setelah muncul prakarsa perubahan baru menuliskan bagjanya dari B, A, G, J. 15 menit lagi ya Bapak Ibu. Iya Bu. Iya Ibu. Jadi gitu ya, saya luruskan ya. Jadi sudah selesai visinya, bagus. Kemudian lanjut bikin prakarsa perubahannya. Setelah itu langsung ke bagjanya gitu. Jadi prakarsa perubahan itu konkretnya apa yang ingin dilaksanakan gitu. Tapi ingat Bapak Ibu, ini masih ruang kolaborasi ya. Jadi rencana-rencana seperti itu. Gitu. Monggo dilanjut. Makasih Pak. Lanjut Pak Fajar. Tapi Pak ya, saya kalau misalnya kata-kata Pak ya, kira-kira pakai prakarsa perubahan. Kita, telepon Mbak kita. Kok gak ketemu aku pikiran kerjaan. Prakarsa perubahan itu kadang-kadang kan gini Pak. Dulu misalnya di sekolah itu kalau di kelas itu enggak seberapa menarik. Terus untuk mewujudkan apa itu suasana belajar yang menyenangkan misalnya, berarti itu kan sudah menjadi prakarsa perubahan. Asalnya kan tidak menyenangkan. Kemudian prakarsanya yaitu mewujudkan suasana belajar yang menyenangkan. Nah, nanti ada lanjutannya lagi gitu. Kayaknya simple untuk kata-kata prakarsa perubahan. Semua itu M itu apa Pak? Untuk M. Pak terus nama untuk M. Kita cari peran semua guru untuk M. Balik visi mana ya? Langsung kepada konkretnya Bapak Ibu ya. Jadi contohnya mengubah lahan tidur menjadi lahan hijau di sekolah untuk menguatkan sikap gotong royong murid atau anak bisa gitu. Iya. Nah, bisa juga ya kalau merasa di sekolahnya literasinya kurang, mungkin bisa berlatih berpikir kritis dan kreatif di sekolah melalui pojok baca. Nah, itu juga bisa. Monggo banyak. Ya. Semangat Bapak Ibu CGP. Ya. Ya Pak, itu Pak, bagus Pak. Ulangi Pak Salman. Bagus kok dewe. Ya Allah. Yang penting ada satu dimensi yang diangkat ya, profil belajar Pancasila di dalam prakarsa perubahannya. Kalau gotong royong, monggo berpikir kreatif bisa gitu. Berlatih berpikir kritis dengan ya. Enak Pak Salman mulu.
Tapi kata-kata cepat gak perlu Pak. yang Pak Salman tadi deh. Berpikir kritis melalui pojok baca kok ekono. Berarti intinya nanti itu memanfaatkan pojok baca itu untuk anak-anak gitu ya. Iya. Bisa seperti itu. Perlu diingat ya Bapak Ibu CGP dalam melaksanakan prakarsa perubahan itu akan lebih baik jika berdasarkan aset yang ada di lembaga. Aset itu maksudnya kekuatan apa yang perlu ditingkatkan yang ada di lembaga gitu. Karena ini masih ruang kolaborasi, maka kita masih bisa berangan-angan, monggo seperti apa gitu. Mau yang nah karena tadi visinya ada muncul lingkungan yang mungkin bisa lingkungannya yang ditingkatkan gitu. Barangkali melalui kegiatan apa bisa memperbaiki lingkungan atau apa gitu. Yang sekolah Adiwiyata mungkin bisa memberikan gambaran lah terkait ide-ide gitu. Manfaatan shading untuk mendapatkan sih. Buat karya tulis. Ya Pak, juga Pak. Ya Pak S. Memanfaatkan shading untuk meningkatkan literasi dan semangat membuat karya tulis. Kenapa saya kok memilih mading? Satu, ya ada mading memang kosong, tidak digunakan. Mading itu dengan adanya mading, semangat anak-anak untuk membaca, untuk menulis, ya itu sebagai peningkat. Niat saya seperti itu. Kenapa kok bisa melihat? Oh, tulisan itu ditempel nang mading. Ada sesuatu kebanggaan tersendiri. Oke. Tapi padahal fungsinya awake dhewe kan apa? Isinya tadi terkait generasi yang memiliki proses oleh lingkungan. Ya, cocok Pak, cocok itu. Cocok. Tak wae kok. Kok mikir gak kok. Iya wes Pak. Ya, nanti. Oke, saiki prakarsa perubahan. Saiki alur baksanya Pak. Alur bakja yang pertama yaitu buat pertanyaan utama. Siap. Dua pertanyaannya Pak. Literasi siswa. Bapak Ibu yang berada di BOR 2, silakan bergabung kembali ke BOR 1 ya Bapak Ibu. Ya Bu. Ya Bu. Stay langsung keluar. Ya sungguh gua pikir mana Pak. Ya Oke. room dewe, tak apa-apa. Oke. Cukup ya. Gua pikir terima kasih